Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya kalau misalkan kita hutang atas nama orang lain dan di tengah perjalanan hutang tersebut macet atau kita tidak bisa lancar dalam membayarnya? Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan di subscribe dan perkenalkan, nama saya Adri, saya pengusaha di bidang kuliner. Tujuan saya membuat video-video seperti ini untuk mengedukasi teman-teman yang mempunyai masalah keuangan, terutama hutang kepada pihak perbankan maupun leasing, agar tidak panik, agar tahu cara penyelesaiannya supaya kita bisa menyelesaikan dengan cara yang tenang dalam menyelesaikan masalah-masalah hutang yang sedang kita hadapi. Oke, jadi bagaimana caranya kita bisa menyikapi kalau misalkan hutang atas nama orang lain dan kondisinya macet. Yang pertama, untuk teman-teman yang belum pernah berada di posisi ini, saya sarankan jangan sekali-kali untuk berhutang atas nama orang lainnya. Karena apa? Di sini resikonya cukup banyak. Masalahnya apa? Kalau misalkan kondisi hutangnya ini macet, bisa jadi untuk orang-orang yang tidak bisa tenang dalam menyikapinya, hubungan kekeluargaan atau mungkin persahabatan yang kalian bangun bertahun-tahun dengan orang yang namanya kita pinjam ini bisa rusak. Itu yang pertama. Karena apa? Pihak perbankan ini pasti meneror atau menelpon selalu orang yang namanya diakatkan dalam kredit tersebut. Misalkan saya minjem dengan atas nama teman saya, otomatis yang akan ditelepon dan menjadi kontak darurat itu adalah beliau dan mungkin keluarganya. Minimal istrinya dulu yang diteror, ditelepon setelah orang tersebut. Selanjutnya adalah kontak darurat, yang mungkin kontak daruratnya itu adalah saudaranya atau mungkin Anda sendiri. Kayak gitu ya. Itu baru berteman. Apalagi ada kasus juga di mana suami istri membutuhkan uang atau modal usaha sehingga menggadaikan sertifikat rumah mertuanya. Ini adalah combo nih kayak gini. Ini cukup lucu juga. Jadi kalau bahasa lucu-lucuannya itu, ini ada ilmu kehebatannya orang ini, dimana dia bisa mendapatkan si istri atau si anaknya si bapak mertua ini, dan juga mendapatkan harta dari bapak mertuanya kan. Combo berarti dapat. Jadi dapat anaknya dan dapat harta orang tuanya. Ini adalah satu ilmu yang hebat sekali menurut saya. Tapi ini lucu-lucuan aja ya. Jadi bagaimana cara menyikapinya? Nah, kalau kondisi sudah seperti ini, kalau misalkan atas nama kita sendiri, mungkin secara mentality kalau kita udah belajar seperti ini, kita akan lebih tenang dalam menyikapinya. Kita bisa ngomong apa adanya untuk bernegosiasi kepada pihak bank untuk bisa misalkan kalau kita memang nggak ada uang, kita nggak perlu bayar dulu. Nah, bagaimana jaminannya? Jaminannya itu kita bahas nanti. Kalau misalnya kita udah berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun nggak bayar jaminan tersebut, itu ada SOP-nya lagi untuk agunan tersebut dilelang. Nah, cara lelangnya gimana? Itu harus melalui pengajuan pihak perbankan melalui pengadilan setempat. Jadi nggak bisa semena-menanya itu pihak bank atau pihak leasing kalau misalkan kendaraan gitu ya, main tarik atau main lelang aja. Itu ada SOP-nya di mana mereka harus untuk mengeksekusi setelah lelang itu terjadi, untuk mengeksekusinya juga harus ada putusan dari pengadilan. Nggak main langsung ambil gitu aja, kecuali kita yang memang mengikhlaskan untuk memberikan aset tersebut kepada pihak perbankan atau leasing. Nah, bagaimana kondisinya kalau pihak ketiga atau orang yang ada namanya di kontrak tersebut kita buat tenang? Ya caranya kita edukasi juga orang tersebut. Mau nggak ada yang enak dalam menyelesaikan masalah seperti ini. Pertama, kita belajar dulu bagaimana cara menyikapi hutang tersebut, yaitu dengan cara bicara apa adanya.
kalau memang kita belum ada uang untuk mencicil, untuk melancarkan lagi melancarkan lagi hutang tersebut, cicilan tersebut, teman-teman bisa diskusi dengan bank, minta misalkan restruktur lagi untuk memperpanjang kreditnya. Bisa juga dengan cara penangguhan, misalkan saya minta waktu 3 bulan untuk nggak bayar dulu, bisa nggak? Kita punya hak untuk negosiasi kepada pihak bank. Nah, masalah diterima atau enggak itu adalah kewenangan mereka, karena masalah diterima apa enggaknya biasanya tergantung dari kredibilitas kredit kita. Cuman ini yang mengajukan ini, jadi walaupun kita yang menikmati uang tersebut, tapi untuk mengajukan itu harus tetap atas nama orang yang ada namanya di kredit tersebut. Jadi otomatis orang tersebut saat negosiasi harus diajak untuk tanda tangan, dan untuk secara SOP harus dia yang mengajukan. Tapi untuk bahasa secara verbal, secara omongan, bisa juga kita bantu untuk sebenarnya saya loh yang kredit cuma atas nama mertua saya contohnya. Mertua kita harus diajak dalam negosiasi tersebut kepada pihak bank. Nah, kalau misalkan diterima ya syukur, kalau enggak ya mau gimana lagi. Masalah aset dilelang ya mau gimana lagi. Kalau kondisi udah seperti itu ya mau nggak mau ya kita ada dua pilihan yang pernah saya ceritakan. Kalau nggak kita jual aset tersebut dengan harga di atas hutang yang kita punya, ya kita terima aja kalau dilelang, otomatis hutang kita lunas. Cuman masalahnya hubungan kita dengan mertua kita itu bakalan renggang kan, karena aset tersebut secara nggak langsung udah seakan-akan kayak kita rebut gitu. Nah, cara menyelesaikan kayak gimana? Ya kita rundingan aja secara keluarga, bagaimana cara menyelesaikannya, terus bagaimana pertanggungjawaban kita sebagai anak kepada orang tua. Kalau saran saya di dalam kondisi seperti itu ya, mau nggak mau ya kita turunkan dulu gaya hidup kita. Karena orang biasa berhutang besar untuk bisnis apalagi, otomatis selalu melihatnya uang besar kan. Beda loh gitu. Orang yang biasa bisnis di angka ratusan juta dengan orang yang bisnis di atas di angka biasa tiap bulan perputaran hanya belasan juta, lifestyle-nya pasti berbeda, gaya hidupnya beda, gaya makannya beda, sekolah anaknya beda, kendaraannya beda. Otomatis bisa nggak kita nurunin nih dari skala kebiasaan gaya hidup kita yang biasanya setiap bulan memegang uang dengan perputaran ratusan juta, bisa nggak kita hidup dengan seperti orang yang perputaran uang untuk bisnis itu hanya belasan juta. Misalkan tadi pakai mobil, kita jual mobil tersebut dan kita pakai untuk beli motor aja. Sehari-hari kita hanya pakai motor. Rumah, kalau misalkan kita tadi ya punya rumah, bisa nggak rumah itu kita jual dulu dan kita tinggal di rumah yang lebih kecil tapi cash gitu, sehingga kalau misalnya ada margin dari keuntungan penjualan rumah tersebut, itu bisa dipakai untuk mencicil pokok dari hutang tersebut. Masalah hutang itu adalah waktu aja. Jadi kalau memang kita punya komitmen untuk membayar, pihak perbankan tetap kooperatif kok, tetap memberikan kebijakan pasti. Misalkan kalau kita tetap terlihat kalau kita memang niat untuk bayar, biasanya mereka tetap nggak terlalu menekan terlalu keras gitu. Kecuali kalau mereka seakan-akan kayak digantung, kita nggak ada kejelasan untuk kapan bayarnya. Kalau kita ada kejelasan kapan bayar, ya misalkan kita biasanya tiap bulan hanya mencicil 5 juta, terus tiap bulan kita hanya ada kemampuan 1 juta, kita bisa negosiasi dengan, bisa nggak saya cicil pokoknya per bulan saya bayar 1 juta. Itu adalah salah satu kooperatif kita sebagai nasabah untuk bisa menyelesaikan utang tersebut. Masalah diterima apa enggak ya itu urusan pihak perbankan. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, bagaimana caranya atau bagaimana tanggung jawab kita sebagai anak kepada orang tua, itu adalah hal yang lebih penting daripada masalah hutang ini. Jadi konsekuensinya nih, kita sebagai anak, cara baktinya kita anak kepada orang tua itu kayak gimana? Yaitu dengan cara kita harus bertanggung jawab tentang hutang tersebut. Jangan sampai orang tua kita benci sama kita sehingga terucaplah kata-kata yang nggak bagus gitu, yang menjadi doa, takutnya jadi doa yang nggak bagus buat kita sebagai anaknya. Otomatis baktinya kita ke orang tua harus lebih
lebih besar. Dan kita harus sering diskusi masalah penyelesaian ini. Bagaimana diskusi, misalkan ke orang tua, saya penghasilan saya sekarang sekian pak, gaya hidup saya udah saya kurangi, ini udah saya jual, saya punya duit sekian, ini saya pakai untuk menyelesaikan hutangnya atas nama bapak. Itu salah satu hal yang bisa kita tempuh untuk berdiskusi kepada orang tua, sehingga otomatis orang tua pun seharusnya, bukan seharusnya apa, sewajarnya kalau udah melihat anak yang tadi gaya hidupnya seperti ini jadi seperti ini, normalnya pasti iba kan, dan otomatis mereka juga membantu untuk bisa menyelesaikan hutang ini. Tapi saya sarankan teman-teman selalu negosiasi untuk melunasi pokok hutangnya aja, bisa kok didiskusikan seperti itu. Jadi kemampuan saya saat ini nggak seperti dulu pak, usaha saya udah rusak, udah hancur, udah bangkrut. Kemampuan bayar saya setiap bulan segini, bisa nggak duit sekian saya pakai untuk membayar pokok utang saya? Berapa sih total pokok utang saya? Saya kalau harus dikenakan bunga dan denda lagi, otomatis hutang ini nggak bakalan lunas. Daripada setiap bulan saya nggak bayar, mendingan bapak terima ini, cuman saya minta tolong pak, ini dipakai untuk membayar pokok utangnya aja. Itu cara negosiasinya. Nah, untuk masalah bagaimana setiap bulan bisa kita bayar, itu bisa kita diskusikan dengan istri kita bukan istri saya, dengan istri kita masing-masing dan juga keluarga kita masing-masing, supaya terjadinya kesepakatan mufakat yang menjadi win-win solution antara pihak perbankan, mertua, dan juga kita sebagai anak. Itu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe, di share ke sosial media teman-teman. Semoga makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dalam video ini, dan juga semoga kita semua diberikan rezeki yang berlimpah, yang bermanfaat, dan juga lunas hutangnya segera atau secepat mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.